Awal pekan ini Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tak layak. Rumah dinas ini tidak akan ditempati lagi oleh anggota DPR periode 2024-2029. Menurut Sekjen DPR, setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR, seperti kebocoran atap, banjir, adanya tikus, dan rayap. Keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap, kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Meski pihak Sekjen DPR belum menetapkan besaran tunjangan perumahan, namun diperkirakan setiap anggota DPR akan menerima tunjangan 30 hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Dengan demikian, setiap anggota DPR akan menerima 360 hingga 600 juta rupiah setiap tahunnya. Lalu apa tanggapan anggota DPR? Anggota DPR fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menilai rumah dinas sudah tidak layak, yang perawatannya lebih mahal dibandingkan dengan uang tunjangan yang diberikan. Dengan pengeluaran yang dikasih per bulan, dengan perawatan yang dilakukan oleh Kesekjenan DPR, dilakukan kepada rumah dinas di Kalibata misalnya contoh, itu bahkan bisa 3-4 kali lipat mahalnya daripada harus menggantikan uang. Nah, di sisi lain, ya maaf nih, kan anggota DPR yang terpilih 580 anggota DPR, kan sebelumnya pasti punya rumah lah. Ya, lebih baik manfaatkan yang ada, kalaupun yang di daerah tinggal di Jakarta misalnya, kan masih banyak fasilitas rumah sewaan atau kontrakan yang mumpuni untuk dia tinggal di areal Jakarta. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tak bicara soal besaran tunjangan atau fasilitas rumah dinas. Tapi Puan bilang tunjangan itu adalah hak bagi anggota Dewan. Puan tekankan anggota DPR dapat memfasilitasi konstituen dari Dapil saat berkunjung ke Jakarta. Sebagai anggota kan, setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari Dapil datang dan lain-lain sebagainya. Tidak adanya fasilitas rumah dinas diketahui melalui surat Sekjen DPR perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat ditandatangani 25 September 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rumah dinas DPR dinilai sudah tidak layak, tapi gantinya anggota Dewan akan mendapat tunjangan yang diperkirakan hingga 50 juta rupiah per bulan. Anggota Dewan ada yang setuju dan tidak. Tapi apakah tunjangan rumah berupa uang ini layak diberikan? Kita ulas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Inyoman Parta. Lalu yang hadir di studio ada anggota DPR fraksi Partai Golkar, Jamaluddin The Ultraman Melik, dan peneliti Indonesia Parliamentary Center Arief Adiputro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Oke, saya ke Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman, dengar suara saya dengan jelas? Oke. Nanti kita akan hubungi Pak Nyoman, masih ada kendala teknis. Saya ke Mas Jamal dulu nih. Mas Jamal, ya. Anda sebagai anggota Dewan yang baru kira-kira, sekarang sudah ada tempat tinggal di Jakarta? Saya terus terang masih numpang-numpang, Mas. Oke. Bener, saya ini numpang ke teman-teman kita yang ada di Jepara yang punya rumah di Jakarta. Karena kita belum dapat gaji dan saya belum punya pekerjaan karena saya sudah resign dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Jadi saya masih cari yang ya numpang-numpang saudara-saudara. Numpang-numpang. Ya. Nah, kalau numpang-numpang gitu, ini kan masih numpang ke orang yang kerabat yang kenal gitu. Ya, betul. Anda sudah survei belum? Kira-kira kalau misalnya pun harus menyewa tempat tinggal gitu di Jakarta, katanya kan kalau tadi berbincang dengan beberapa anggota DPR yang sudah pernah duduk di Senayan, ya coba dicarikan tempat tinggal di sekitaran gedung DPR gitu. Anda sudah survei berapa kisarannya per bulan gitu kalau sewa? Coba kemarin kita tanya-tanya ya, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta pun ada yang kos-kosan juga ada, kan tergantung semewah apa kita pengen gitu ya. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu kita mempunyai
5 tenaga ahli. Ya. Dan tenaga ahli saya itu semuanya kita bawa dari Jepara. Dari Jepara. Kudus dan Demak. Itu yang pertama. Jadi kita kalau mereka kita suruh kos sendiri, kasihan nanti gajinya habis kan. Jadi kita ajak mereka tinggal bersama-sama. Ya, oke. Terus kita punya staf ahli 2. Oke. Ya. Jadi total ada 7 ya? 7. Dengan Saya staf ahli. punya 3 anak. Oke. Saya punya 3 anak, saya punya 1 istri. Oke. Dan nggak mungkin saya nyetir sendiri. Ya. Terus saya nggak mungkin kemana-mana sendiri karena takut. Takut apa, ada orang yang nggak suka, kriminalisasi atau bacok atau apa, kan kita nggak tahu ya. Karena kita kan orang vokal ya. Ya, ya. Jadi ada 12-an orang yang harus 12 tinggal orang bersama saya. Karena mereka semua orang kampung, orang Jepara, Kudus, Demak, yang ingin kita bawa ke Jakarta untuk bekerja di sini juga bersama. Dan kalau kita suruh mereka kos, duitnya habis. Maka dari itu, Anda bisa bayangkan semua, rumah yang bisa ditempati untuk sekian banyak orang itu, kalau di Jakarta, kita ambil yang 7 juta, jelas gak cukup. Gak cukup, betul. Gak cukup, jelas gak cukup. Jadi saya itu mohon maaf ya, orang yang tidak suka bermewah-mewahan. Kita apa adanya aja, kita orang desa, orang kampung, kita dipercaya masyarakat, kita harus benar-benar jangan sampai melukai hati masyarakat, apalagi hidup mewah-mewahan ya. Dan mohon maaf ya, saya juga sudah ngomong ke partai saya ya, saya juga insya Allah saya tidak akan renov ruangan saya juga. Ya udah apa adanya kita pakai. Gitu ya, Mas. Ini ada 12 orang begitu. Artinya ya kalaupun dikasih rumah dinas di Kalibata, itu apakah cukup atau justru lebih dari cukup menurut Anda? Kalau rumah dinas di Kalibata, kalau saya sendiri, kan kita kan DPR baru, Mas. Kita kan belum tahu ya rumah dinas di Kalibata itu kondisinya seperti apa realnya. Yang kita tahu kan dari medsos, dari TV. Saya pernah main ke tempat teman saya yang jadi DPR periode tahun kemarin. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri pada bocor. Memang ininya banyak fasilitasnya rusak. Banyak yang rusak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya apa ya, kalau untuk luasnya sih sudah cukup. Jumlah kamarnya ada 3, mungkin staf ahli 1 kamar 3 orang ya, biasa bisa kan gitu. Ya ada banyak PR yang tadi menjadi catatan, karena itu kalau tidak diperbaiki kan tidak nyaman. Tapi kalau diperbaiki itu kan butuh anggaran yang besar. Karena diperbaiki nggak mungkin satu rumah kan keseluruhan. Nah makanya masyarakat harus cek. Ini saya juga belum tahu. Kapan terakhir kali DPR ada renovasi rumah dinas? Itu yang paling penting. Ya kalau 10 tahun yang lalu ya memang sudah selayaknya kita punya tempat yang nyaman aja, nggak usah mewah, nyaman aja. Ini sebenarnya yang harus kita konfirmasi juga dari Kesekjenan DPR. Kalau memang ada rumah dinas, itu kan ada maintenance bulanan yang harus dilakukan, dan itu anggarannya berapa? Kalau memang ada anggaran bulanan untuk maintenance harusnya digunakan. Nah ini dipertanyakan juga, kalau memang ada anggaran maintenance tidak digunakan, anggarannya kemana gitu kira-kira? Ini yang harus itu betul sekali. Saya DPR baru, terus terang untuk hal itu saya belum tahu ya. Tapi itu betul, ya perlu dipertanyakan. Nah, saya masih mencoba untuk menghubungi Pak Nyoman. Pak Nyoman ini juga adalah anggota DPR yang sudah ini periode kesekian kalinya begitu untuk Pak Nyoman, sehingga kita harus bisa tanya sebenarnya pengalaman Pak Nyoman untuk menempati rumah dinas. Tapi kami masih ada kendala teknis. Pak, coba saya hubungi Pak Nyoman, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Pak Nyoman, Anda pengalaman menempati rumah dinas. Bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan buat publik dan buat kita semua di sini. Begini, Mas dan pemirsa Kompas TV, saya sebelum di Senayan 5 tahun yang lalu, saya anggota di Provinsi Bali. Di provinsi kami juga tidak dapat rumah, uang perumahan. Jadi DPR di seluruh Indonesia juga sama, termasuk juga di DKI. Nah, ketika ke Jakarta 5 tahun lalu, saya dapat rumah dinas. Karena dapat rumah dinas, otomatis tidak dapat tunjangan perumahan. Ya, jadi sederhana sekali urusnya, tidak dapat rumah dinas, dapat uang tunjangan perumahan, dapat rumah dinas, tidak dapat uang tunjangan perumahan. Jadi urutnya sangat sederhana sebenarnya. Terus selama tinggal di
di rumah dinas, saya termasuk orang yang maaf ya, orang yang ya hidup apa adanya, sederhana. Tapi memang rumah dinas itu lemah banget. Nah, apa namanya, sinar itu kebetulan tempat saya duduk, tempat saya tinggal itu hanya dapat sinar saat sore. Jadi tidak full. Terus yang kedua dia memang pengap ya, pengap. Terus banyak yang bocor. Kalau ya bocor kita perbaiki. Sekarang ada yang bocor, ada yang tidak, tapi ya kita perbaiki. Tapi karena memang itu fasilitas yang diberikan oleh negara, ya kami tempati. Setahu saya coba cek, ternyata rumah DPR itu sudah tahun 1980-an. Ya, ini Jadi kurang lebih umurnya saat pertama dibangun sudah, kalau sekarang 2024 sudah 40 tahun. Tidak pernah melakukan renovasi besar. Jadi saya yakin rumah itu boros karena sering sekali ya kloset rusak, pump tidak jalan, terus talang air di atas bocor, banyaklah persoalan. Anda dapat informasi nggak Pak Nyoman, terakhir kali renovasi besar itu tahun berapa untuk rumah dinas DPR? 5 tahun terakhir, saya tinggalnya kan 5 tahun terakhir, tidak ada renovasi. Tidak ada renovasi? Ya, jadi di tempat saya itu nggak ada renovasi. Artinya paling hanya yang ngecat kecil, yang gitu. Jadi yang besar, renovasi besar artinya tidak ada. Ini tidak ada renovasi, Anda dapat informasi juga nggak? Sebenarnya ada nggak biaya renovasi bulanan atau maintenance bulanan atau mungkin tahunan dari Kesekjenan DPR sebagai pengelola rumah dinas di DPR atau pihak yang juga punya tanggung jawab untuk memantau rumah dinas DPR? Kalau biaya perawatan rumah pasti ada. Ada ya. Sebagaimana pada umumnya rumah jabatan, pejabat negara. Nominalnya berapa Pak Nyoman? Saya kurang tahu karena memang pertama saya tidak di panitia anggaran. Terus yang kedua, ada persoalan di DPR. Semenjak DPR tidak tahu satuan 3, DPR kurang tahu tentang detail berapa sih sebuah satuan kegiatan biayanya. Jadi DPR tidak tahu. Sehingga kalau ditanya berapa jumlahnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi pasti ada biaya. Ini ada apa juga saya akan sampaikan informasi. Sebelumnya ada sejumlah proyek pengadaan di DPR yang dibatalkan setelah mengemuka ke publik. Di antaranya pada tahun 2007, ini ada rencana pengadaan 550 laptop senilai 12 miliar rupiah yang akhirnya dibatalkan karena dinilai terlalu pemborosan anggaran, terlalu besar anggarannya. Lalu ada penolakan bahkan datang dari fraksi di DPR pada saat itu. Nah setelah itu ada tahun 2011, ada pembangunan gedung baru DPR yang semula direncanakan 36 lantai, akhirnya batal juga. Saat itu anggarannya mencapai 1,1 triliun rupiah pada tahun 2021 ya. Lalu di 2022 usai menuai kontroversi, DPR akhirnya membatalkan pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas di Jakarta yang saat itu anggarannya mencapai 48 miliar rupiah. Memang ada upaya-upaya untuk perbaikan tapi batal. Kalau untuk gorden, saya pada saat itu juga sempat memantau harga 48 miliar untuk gorden-gorden di DPR juga memang nilainya cukup fantastis. Nah ini saya juga lanjutkan perbincangan. Jangan-jangan begitu ketika ada fasilitas rumah dinas dan ada biaya maintenance, ini yang juga harus kita koreksi, mungkin ada audit juga ya untuk pengelola rumah dinas di DPR. Jangan-jangan ini ada anggaran tapi tidak digunakan dan anggota dewan tidak tahu, tidak tersosialisasikan dengan baik begitu. Nah ini yang harus kita dudukan bersama sebetulnya. Apa yang jadi masalah utama? Silakan Pak Nyoman. Konstruksi rusak itu kan bocor, itu kan bukan akses ke situ. Kalau korden bisa ada dan tidak ada, ya seperti korden saya ya 5 tahun inilah masih tetap korden yang lama gitu. Tetapi kalau bocor kan bukan aksesoris, jadi harus konstruksinya yang memang sudah tidak baik gitu. Betul, ya itu yang tadi saya tekankan. Tapi saya ingin menyederhanakan, jadi anggota dewan itu kan berdomisili menurut undang-undang pasal 76 MD3 kan harus berdomisili di ibu kota negara, Mas. Dan kami adalah orang-orang dapil seperti Pak Jamaluddin dari Jawa Timur, saya dari Bali. Dari Jawa Tengah Pak Jamaluddin ya? Jawa Tengah. Jadi semua sebagian besar mungkin 80-90% anggota dewan itu tidak punya rumah di Jakarta.
Saya orang daerah, orang Bali ke Jakarta, tidak ada rumah. Dapat rumah dinas, ya saya tinggal di rumah dinas. Ya. Sekarang rumah dinas mau diambil oleh negara, ya kan kita dapat uang sederhana sekali loh urusannya. Iya, Dan kalau ini memang berjalan semenjak betul. DPR ada. Anggota DPD dari beliau-beliau dilantik dari dulu tidak pernah tinggal di rumah dinas, beliau dapat uang perumahan. Jadi DPR DKI tidak dapat rumah dinas, anggotanya dapat uang perumahan. Sesungguhnya hal yang sangat sangat sederhana karena kami harus tidur di mana di situ. Ya, kami Pejabat paham dan saya juga paham, sangat paham dengan kondisi Pak Nyoman, Mas Jamaluddin Mohon gitu. maaf, yang bikin saya sedih ya. Saya ini kan salah satu bagian dari pejabat negara. Ya. Saya ini saat di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Bayangkan ya, saya masih numpang-numpang loh. Bener, saya masih numpang-numpang, saya cari yang gratisan karena kita memang belum ada gaji, duit. belum ada, iya belum ada penghasilan lah istilahnya begitu ya. Itu yang membuat hati saya agak sedih bener. Ini saya ya menahan air mata ini karena ini publik perlu tahu ya, publik perlu tahu. Jadi DPR baru ini belum mendapatkan rumah dan belum gajian. Kita tinggalnya masih numpang-numpang. Ini fakta. Oke, nah ini yang saya akan tanyakan kemudian ke Mas Arief. Mas Arief, kalau lihat kondisi bapak-bapak ini, Mas Jamal, Pak Nyoman gitu kan, ini bukan orang Jakarta, tidak punya tempat tinggal di Jakarta, jadi benar-benar mengandalkan rumah dinas atau fasilitas tempat tinggal lah yang disediakan oleh DPR. Tapi di sisi lain banyak pertentangan dari publik gitu. Bagaimana mendudukan masalah ini? Jadi sebenarnya kan yang dipertentangkan publik adalah platform budget untuk tunjangan rumah yang begitu fantastis. 30 sampai 50 juta. Jadi tadi di-mention juga soal apakah DPR punya biaya untuk maintenance? Ada. Itu biayanya 32,6 miliar per tahun. Per tahun. Nah, per itu tahun. yang Dan saya tadi sudah cek di RAB DIPA DPR ya, yang 2024 deh, yang terbaru. Itu sama harganya, budgetnya itu sekitar 32 sekian M. Dan itu rinciannya jelas loh Mas, ada untuk perbaikan atap, ada perbaikan untuk keramik, ada pokoknya macam-macam. Itu disediakan budget untuk menyelesaikan atau pemeliharaan gedung rumah dinas di Kalibata maupun Ulu Jami ya. Itu jelas sekali. Nah yang menjadi pertanyaan kan, lah selama ini uangnya kemana? Nah sistem auditnya itu seperti apa? Dan sebagainya ya. Nah, publik menanyakan itu sebenarnya, bukan apa-apa. Misalkan terkait dengan mekanisme pemindahan atau penarikan gedung dari negara itu kan ada diatur dalam undang-undang kan. Nah, itu jelas bahwa di undang-undang itu apa faktor utamanya misalkan. Kalau memang faktor utamanya adalah rusak dan sebagainya gitu kan. Tapi kan di satu lain DPR menganggarkan itu gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik. Terus yang kedua soal misalkan DPRD Jakarta ya, itu ada budget 70 juta tunjangan gitu kan. Nah masa kita mau beralasan seperti itu juga nggak benar juga gitu. Nah kita bisa cari alternatif lain yang supaya ini terjadi alternatif yang bisa dari Pak Jamal, Pak Nyoman dan sebagainya bisa mendapatkan rumah dinas dan sebagainya ya. Paling tidak itu dimaksimalkan dulu deh rumah dinas yang ada ya. Kan itu nggak semuanya rusak kan. 50% kemarin klaimnya Pak Indra ya dari Kesekjenan DPR. 50%. Jadi semua anggota yang misalkan kayak Pak Jamal ini nggak punya rumah bisa ditempati itu rumah dinas yang masih bagus. Sementara itu. Walaupun sementara daripada kita numpang-numpang. Iya daripada numpang-numpang ke orang lain. Iya jadi rumah dinas ini itu masih bisa. Mau tahu saya numpang di mana tak anterin. Iya jadi 50% ini sebenarnya bisa ditempatin. Bukan nggak sama sekali 100% nggak bisa ditempatin. Dan yang terakhir saya dapat info soal parlemen di Swedia. Kalau mau lebih ekstrim ya, parlemen Swedia itu dia nggak ada rumah dinas tunjangan dan sebagainya gitu. Saya ini wakil rakyat gitu. Wong rakyatnya aja kadang nggak punya rumah gitu ya dibandingkan wakil rakyatnya. Nah itu yang etika seperti itu yang harus diperjuangkan di DPR ke depan. Yang terakhir Mas soal anggaran misalkan sebaiknya itu untuk kebutuhan pelayanan publik gitu.
yang misalkan DPR optimalkan rumah aspirasi dibanding rumah dinas gitu. Yang bisa menyerap aspirasi masyarakat di dapil maupun di level nasional gitu ya. Itu yang lebih optimal daripada mementingkan untuk rumah dinas gitu. Oke. Ini beberapa poin yang kita tangkap dan jujur saya juga punya teman anggota DPR di periode-periode sebelumnya dan saya sering main ke Kalibata. Betul memang ada yang rusak dan ada yang harus diperbaiki. Tapi ya itu keluhannya sama dengan Pak Nyoman tadi. Ada atau tidak adanya anggaran dia tidak tahu dan ternyata ada dan tidak dilakukan perbaikan. Ini yang harus sama-sama kita dudukan perkaranya dulu dan saya sepakat kalau anggota DPR itu harus punya tempat tinggal yang layak. Karena apa? Karena mereka 24/7 begitu ya. 24 jam dalam waktu 1 minggu. Ngantuk aja salah loh gitu. Nah itu, harus memikirkan. Dari pagi sampai sore itu kita ngantuk sekali aja sudah salah itu. Gimana mau fokus kerja kalau tempat tinggal aja masih nebeng-nebeng kalau kata Mas masih nebeng, Jamal tadi. Oke. Saya katakan itu. Oke, nanti kita akan bahas juga. Kalau begitu lebih baik maintenance-nya diperkuat atau tadi mekanisme untuk ada sewa tempat tinggal untuk anggota DPR. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetap bersama kami. Ya, kita sudah bicara tadi di paruh pertama perbincangan kita pagi hari ini bahwa ada kritik publik bahwa dinilai ada pemborosan jika ada tunjangan untuk tempat tinggal senilai 30 sampai 50 juta rupiah per bulan. Bisa dibayangkan kalau per tahun ini jumlahnya akan sangat besar. Nah, di sisi lain saya juga sangat setuju dan sangat paham dengan posisi bapak-bapak anggota dewan terutama yang baru maupun juga Pak Nyoman yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah dinas bahwa anggota DPR RI harus punya tempat tinggal yang layak, apalagi mereka juga sering dihampiri konstituen, menjadi rumah aspirasi, sekaligus juga menampung aspirasi dari daerah-daerah mereka masing-masing, yang masanya juga tidak akan mungkin sedikit. Jadi harus ada balancing antara efektivitas anggaran dan juga ketersediaan tempat tinggal yang layak untuk anggota DPR. Nah, kalau dari sisinya Mas Jamal nih sebagai anggota DPR baru, lebih prefer apa? Lebih prefer rumah dinas atau sewa saja tapi dengan nilai yang proporsional atau bagaimana? Kalau kita itu tidak masalah ya, mau sewa, mau dikasih rumah dinas, yang penting kita ada rumah aja udah itu aja poin kita ya. Karena kita orang daerah seperti Pak Nyoman tadi, kita orang daerah, bukan orang yang punya rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta kita tahu sendiri harganya mahal-mahal. Mahal-mahal, saya aja minggir kok nggak di Jakarta. Ya, makanya itu, kalau tidak segera diberikan rumah dinas atau tunjangan rumah dinas itu, maka orang seperti saya ini repot, Pak. Ya, om saya rumahnya di Lebak Bulus. Adik saya kandung di Bekasi sana. Saya kalau numpang di tempat adik saya kesini butuh waktu 1 jam lebih. Maka dari itu yang harus benar-benar dilihat oleh kesekjenan, yang benar-benar harus melihat orang DPR yang dari daerah ini. Ya harus ada cepat lah. Gitu. Kalau nilai 50 juta menurut Anda terlalu besar apa harus diefektifkan? Buat saya pribadi ya, 50 juta itu tadi sudah kita buat rinciannya. Kita punya staf ahli. Ya, ada 12 orang tadi ya, ada semuanya 12 orang itu. Untuk anak saya 3. Saya sendiri sama untuk anak saya sudah 2 kamar. Kan gitu. Bisa 1 kamar lah, untel-untelan gitu pun gak masalah ya. Yang jelas kita maunya kita itu bekerja secara optimal. Kita nggak mau di dalam ruang rapat ngantuk. Kita maunya tetap fit, tetap kerja dengan optimal. Itu pertama ya harus punya rumah dinas yang dekat dengan Senayan. Ya, biar kita nggak telat, itu yang paling penting ya. Setuju. Biar kita nggak telat, karena DPR kan tidak boleh pakai rotator, sirine. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita kan harus mengikuti pada umumnya. Dan Jakarta ini macet sekali, beda dengan di daerah saya Jepara ya. Itu 10 km bisa hanya beberapa menit gitu. Kalau di Jakarta bisa 1 jam. 10 km itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu saja ya, jangan rumah yang banyak PR-nya. Kalau kita dikasih rumah dinas itu, kita boleh, nggak masalah. Tadi disebutkan ada separuh yang masih bagus, saya kan nggak tahu aslinya. Yang jelas, kita ini, wakil rakyat ini, kita tidak mau bermewah-mewahan. Kita tidak mau bermewah-mewahan. Yang penting kita ini bisa hidup dan istirahat dengan nyaman, tempatnya tidak terlalu jauh itu, Mas. Dan menurut saya 30 sampai 50 juta dengan
kondisi Jakarta seperti ini yang dekat dengan Senayan, memang harga sewanya mahal-mahal. Saya kemarin cek mahal-mahal itu. Oke, kisaran berapa Pak pada saat Saya Anda cek? kemarin cek yang dekat dengan Senayan ya, itu ada di atas 30 lebih. 30-an juta ya, itu udah full Kamarnya furnish 5. gitu ya. Kamar 5 full furnish. Lebih Mas itu. Itu 30 Itu belum jutaan. listrik ya. Oke. Belum kita bayar listrik. Oke. Kita bayar air. Karena di Maintenance Jakarta bulanan. ini air bayar ya. Oke, Kalau di maintenance kampung bulanan. saya itu tinggal nimba aja udah dapat air gitu. Oke, ini yang harus ditinjau. Bagaimana efektivitas? Kalau memang masih ada rumah dinas yang layak diperbaiki, tadi kata Mas Arief ya perbaiki dulu, sehingga kalau ada yang harus disewakan ya disewakan. Itu yang balancing proporsional anggaran yang harus dipertimbangkan. Nah, Pak Nyoman kan tadi bilang sekarang mau diambil negara rumah dinasnya Pak Nyoman begitu, sedangkan Pak Nyoman juga harus tetap bertugas gitu di Senayan. Langkah berikutnya yang akan Pak Nyoman tempuh bagaimana kalau begini? Iya, pilihannya kalau beli rumah di Jakarta udah pasti nggak cukup uangnya. Udah jelas kan, harga rumah di Jakarta berapa. Terus yang kalau saya sih berpikirnya jarak ya. Kalau ke kantor 1 jam pulang pergi cukup lah. Tidak mau rapat, mau ngomongin urusan rakyat, buru capek nggak bagus juga. Ke airport juga 1 jam cukup. Tetapi masalahnya di daerah dekat kantor itu nggak ada kontrakan yang harganya murah. Saya cari 225 juta masih kosongan. Jadi kalau itu harus nambah bed lagi dengan staf yang banyak, ada keluarga, pasti juga nambahnya akan banyak juga. Jadi karena pemberitahuan bahwa kami tidak dapat rumah dinas ini baru tanggal 25 September, jadi 5 hari menjelang pelantikan. Jadi kita kelabakan juga cari rumah. Gitu. Ya, ini yang menjadi situasi yang menjadi pelik juga sebenarnya. Nah, kalau begitu Mas Arief, Anda punya hitung-hitungan nggak sebenarnya idealnya berapa sih kalau pun mau disewakan tempat tinggal gitu dengan saya tadi mempertimbangkan rumah dinas yang masih layak dan masih bisa diperbaiki. Bisa nggak ada pola keberimbangan anggaran dari Kesekjenan DPR untuk tempat tinggal ini? Ya, kalau terkait dengan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan sebenarnya lebih murah maintenance daripada bikin baru ya. Itu jelas itu. Karena kan butuh materialnya dan sebagainya kan banyak yang harus diperbaharui kalau buat dari nol. Tapi kalau maintenance kan cuman atap bocor atau dinding catnya rusak dan sebagainya, itu kan masih bisa diperbaiki. Jadi lebih baik dioptimalkan dulu soal biaya yang maintenance ini yang nggak dipakai ini. Dan yang paling penting Mas, soal koordinasi antara BURT, Badan Urusan Rumah Tangga, dengan Kesekjenan DPR. Ini seperti apa? Makanya kok Pak Nyoman sampai nggak tahu gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maksud saya nggak tahu Mas. Jadi kita dapat surat tapi tanggal 25 September. Jadi 5 hari menjelang pelantikan. Tahu tapi memang agak mepet. Maksud saya ini Pak, soal koordinasi di rapat-rapat antara BURT dengan Kesekjenan gitu. Ini kan momen krusial ya, yang harus melibatkan beberapa fraksi di situ. Gitu. Nah, seringkali ini dalam hal memutuskan kami mengamati Sekjenan gitu yang main sendiri. Gitu. bukan BURT dan mungkin komisi-komisi lain dilibatkan dalam hal penentuan dan sebagainya. Jadi bukan mekanisme surat dari Kesekjenan ngasih ke anggota, tapi anggota ikut dalam hal menentukan soal biaya dan sebagainya gitu loh. Karena ini kan untuk kebutuhan anggota bukan Kesekjenan gitu loh. Nah, maksud saya mekanisme rapat ini belum berjalan soal koordinasi dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sekali lagi harus ditekankan bahwa bagaimana mekanisme komunikasi yang baik antara BURT. Tadi juga Pak Nyoman yang dimaksud belum tahu itu, nggak tahu itu biaya maintenance ya kan? Maintenance aja bulanan yang disebut Mas Arief ternyata ada Pak Nyoman nggak tahu, dan biayanya sampai lumayan tadi berapa? 30-an miliar ya. 30-an miliar per tahun, dan itu cukup bukan biaya yang sedikit, itu sangat besar, sangat fantastis gitu. Nah, ini baiknya memang silakan Pak Nyoman. Penggunaan dana APBN itu tidak seperti itu, Mas. Kalau ada anggarannya 39 M, itu bukan berarti harus habis gitu loh. Bukan berarti harus habis. Terus yang kedua, kalau tidak ada yang misalnya di rasio antara rumah yang tersedia seluruh rumah anggota dewan, biaya perawatnya per rumah itu sekian. Kalau ternyata kerusakannya tidak diprediksikan, juga tidak dipergunakan uangnya, dan uangnya kembali ke betul. Lapornya bukan berarti harus habis uangnya segitu. Betul.
Nah, Misalnya korden saya artinya tidak kan begini diperbaiki. Pak Nyoman, artinya begini, dari Sekjen DPR kan harusnya bisa memetakan mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Kalau yang harusnya ada diperbaiki ya keluarkan saja anggarannya untuk perbaikan rumah begitu. Kalau tidak ya tidak usah begitu kan maksudnya ya Pak Nyoman? Kalau Mas tanya hati kecil saya, lebih bagus tinggal di rumah dinas apa tinggal di kontrak-kontrakan yang tersebar dengan 500 anggota dewan? Saya pilih di rumah dinas. Nah, itu dia. Saya bisa berburu dengan senior-senior di rumah dinas pada anggota dewan yang lebih awal, lebih banyak mengetahui tentang urusan kesenayanan dan urusan rakyat. Tetapi masalahnya kan hari ini memang kondisi rumah dinas ya seperti itu kondisinya. Jadi sebagiannya masih ada yang layak, sebagiannya sudah tidak layak. Ya kondisi realitanya kita kan berhadapan dengan realita yang kondisi rumah jabatan yang sudah 40 tahun. Ini coba bayangkan mau merawat seperti apa, mau maintain seperti apa kalau rumahnya memang sudah konstruksi lama. Oke, ini yang harus kita konfirmasi lagi memang. Yang saya khawatirkan adalah biaya merawat, biaya maintenance justru bisa sebanding dengan biaya memberikan uang perumahan untuk kontrak rumah anggota dewan. Nah, itu dia. Kan itu masalahnya, karena ini kan kelamaan. Ada soal juga Mas, ada soal juga rakyat apa-apa dikit, kalau berkaitan dengan persoalan perolehan hak anggota dewan yang telah diatur oleh undang-undang, kadang-kadang sering tidak boleh, bahkan lift saya lebih dari 10 kali macet di lift, nggak boleh juga diperbaiki. Oke. Hal-hal seperti itu kan juga kadang-kadang nggak pas juga. Jadi ini yang harus ditegaskan ya, jangan juga dipersulit kalau memang harus ada biaya maintenance begitu ya. Kalau yang Pak Nyoman tadi keluhkan, ya langsung saja di maintenance rumahnya, jangan ditunda-tunda begitu kira-kira. Seharusnya sih memang dalam hal biaya maintenance itu Mas, misalkan sudah ada kerusakan, kesekjenan itu sudah ada petanya kok. Iya. Mana yang rusak, mana yang masih bisa digunakan dan sebagainya gitu kan. Ya. Dan kemarin klaimnya Pak Indra 50% gitu. Ya. Yang rusak gitu. Artinya nggak semua rumah dinas itu rusak. Oke. Jadi itu yang harus dioptimalkan untuk Mas Jamal bisa masuk di situ gitu loh. Dalam hal misalkan biaya maintenance yang sudah dianggarkan sebelumnya itu untuk diperbaikan. Jadi sebenarnya kita tidak alergi soal misalkan mau diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitungannya nih 50 juta kali misalkan sekarang 580 anggota per tahun misalkan. Itu budgetnya juga udah melebihi 32 M kan. Artinya tidak tidak apple to apple kalau membandingkan maintenance dengan bikin baru ya tentu lebih murah maintenance karena jelas sudah ada petanya, sudah ada kajiannya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan pakai 50 juta per tahun ini per bulan ya. Per bulan. Per bulan ini menurut saya ini bentuknya lamsam. Kalau misalkan anggota yang sudah punya rumah dan sudah tinggal lama di Jakarta, apalagi dapil Jakarta lah. Apalagi dapil Jakarta, apakah itu ditabrak semua adil 50 juta itu kan? Itu kan harus itu juga akan jadi pemborosan kan. Duitnya akan nggak terpakai, orang dia punya rumah di sini buat apa gitu kan. Menurut saya 50 juta ini nanti akan kemana gitu tunjangannya karena bentuknya lamsam kan. Nah, jadi kalau saya tarik garis lurus, pertanyaan saya berikutnya, biaya 50 juta per bulan ini banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya kira-kira kalau kalau diterapkan? Kalau untuk warga yang dapilnya jauh-jauh seperti saya, manfaat. Ya. Kalau misalkan di Jabodetabek, Jabar misalkan, Jawa dekat-dekat gitu, Banten, Jakarta ya menurut saya mereka juga sudah punya rumah dan sebagainya gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat DPR itu kan lebih banyak reses di dapilnya gitu kan. Belum lagi nanti kundapil hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Lebih banyak turun ke konstituennya gitu. Maksud saya ya udah rumahnya yang biasa-biasa saja dan DPR sudah difasilitasi oleh rakyat melalui negara, dibiayai untuk dikasih rumah dinas dan sebagainya, ya itu yang harus dioptimalkan gitu. Oke. Mas Jamal, ini berarti sudah berapa hari ya sejak pelantikan? Ini tanggal 9 berarti sudah kira-kira 8 hari lah bertugas ya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan. Ini masih tadi disebut masih warwiri, masih numpang. Asli itu nah, masih numpang. Sejauh ini ada nggak kunjungan dari aspirasi dari orang-orang di dapil gitu ke Jakarta untuk berkomunikasi, atau Mas Jamal yang turun kemarin-kemarin ini selama 8 hari ini? Gini, kalau di tempat kita itu warga desa itu persatuannya kuat ya.
Jadi kalau ada tamu yang nginepnya bareng sama saya di rumah om saya. Oke. Ya gitu. Nah itu sempat datang gitu, sempat bertamu. Datang bertamu. Nah mereka punya ini nggak sih pendapat soal rumah dinas ini? Mereka ada yang mengeluhkan? Mereka ngomong ya. Kamu jadi DPR kok tambah susah sih mas. Bener ngomong gitu. Karena sebelumnya saya punya gaji ya mas. Di pekerjaan saya lama kan saya harus resign. Untuk menjaga saya biar maksimal untuk melayani masyarakat, saya kan harus resign. Nah di situ kan saya nggak punya penghasilan mas. Saya mikirnya ini Oktober sudah ada gaji, sudah ada penghasilan, saya bisa ngontrak rumah. Ternyata belum ada lah mas. Makanya ini fakta yang ada ya. Saya harus numpang ngomong lagi ke om saya numpang dulu om. Gitu. Jadi pendapat mereka ya ngelihat Mas Jamal ngelongso juga gitu. Karena ya kita ini kan orang kampung ya mas. Kita sudah biasa ngomong apa adanya. Ya biar apa adanya seperti ini. Kalau masalah tadi ada anggaran rumah renovasi yang per tahun sekian, kalau nggak dihabiskan ya eman-eman. Kenapa nggak dihabiskan? Pertanyaannya kan itu, wong PR-nya banyak. Maka dari itu kalau nggak ada PR nggak dihabiskan ya wajar. Ya, ada PR banyak kok nggak dihabiskan. Betul. Harusnya kan malah dihabiskan dan nambah anggaran kalau kurang. Harusnya bukan begitu. Saya DPR baru ya mas, makanya saya belum tahu. Saya baru menanggapi yang terjadi di diskusi ini. Terakhir untuk Mas Jamal, kalau gitu pertanyaan saya sekaligus menutup perbincangan kita pagi hari ini. Nah, Mas Jamal, kalau renovasinya juga tidak sesederhana itu. Sepertinya akan ada tanggapan dulu. Silakan Mas Jamal. Ada penghuni di dalam, terus harus ada renovasi. Saya pernah waktu pertama kali jadi anggota dewan karena rumah saya sedang di rumah dinas yang setempat sekarang itu sedang dicat dan beberapa diperbaiki, termasuk toiletnya yang sudah jelek itu diperbaiki. Saya tinggal dulu di perwakilan Bali, hampir kurang lebih sekitar 3 bulanan saya tinggal di situ. Nah, bagaimana kalau rumah sedang digunakan ada renovasi, ada cat dan lain sebagainya? Itu tidak mungkin juga secara teknis. Jadi tidak sederhana urusnya. Saya sudah 5 tahun tinggal di situ, saya paham. Ya betul ya mas. Jadi mohon maaf ya. Tadi kan Pak Nyoman sampaikan selama 5 tahun tidak ada renovasi di awal, ingat nggak? Iya. Kok tiba-tiba ada pengecatan? Renovasi, maksudnya renovasi gedungnya, bangunan fisiknya. Secara keseluruhan gitu ya, Mas Pak Nyoman ya? Ada. Tapi kan dianggarkan tiap tahun, Pak. Ada cat kecil, kalau ada talang bocor ada. Berarti ada renovasi. Berarti ada renovasi. Kalau di awal bilang tidak ada. Kalau ngecat ruangan. Soalnya dianggarkan. Penghuninya harus keluar. Keluar penghuninya. Ya betul, kita nggak nyaman juga kalau ada orang bersih-bersih kita di dalam juga. Iya. Sehingga saya lebih baik tidak ngambil perawatan itu karena terganggu sekali kita ada tukang di rumah. Nah itu PR-nya mas dari pengawas ya. Ya itu. Kalau ada renovasi ditaruh di mana dulu rumah dinas sementara. Renovasi itu. Ya kan sebenarnya nggak semuanya tadi yang saya bilang tidak semuanya rusak, tapi kan ada 50% yang bisa ditempati gitu. Jadi artinya Sekjen punya PR baru untuk pemetaan ulang nih. Mana yang misalkan dapil yang dekat dan sebagainya, dan itu harus dirapatkan gitu. Dan harus transparan agar publik juga nggak bertanya-tanya gitu. 50 juta Gimana Pak Nyoman? Bulan. Itu akan sangat kredit. Menentukan setengah atau berapa persen masih tinggal di rumah dinas dan berapa persen tinggal di luar rumah dinas itu akan sangat-sangat kredit. Dan mata anggaran nggak bisa dibuat seperti itu. Nggak bisa dibuat seperti itu. Tapi kan sudah dianggarkan Pak di 2024. Ini sebenarnya kredit dan tidak kredit Pak Nyoman. Kalau duduk bersama saya yakin ada solusinya gitu. Dari BURT, baik dulu dari Kesekjenan. Toh ini juga untuk kenyamanan bapak-bapak juga untuk bekerja gitu. Kalau memang efektifnya ya sebagai pemanfaatan rumah dinas yang ada diperbaiki lebih bagus dan sebagian kalau memang ada yang tidak layak untuk disewakan, ya kenapa tidak kalau mekanismenya dibuat bisa-bisa saja. Apa sih yang tidak bisa dibuat gitu kan? Bapak-bapak sendiri buat undang-undang juga akhirnya terwujud gitu. Nanti, nah ini yang harus kita dudukan bersama sepertinya bagaimana komunikasi yang lancar dari Kesekjenan sebagai penyelenggara penyedia juga fasilitas para anggota dewan bisa secara efektif mengatur ini semua sehingga bapak-bapak anggota dewan ini juga bisa bekerja dengan tenang, bisa fokus mengurus rakyatnya, mengurus dapilnya, mengurus konstituennya. Kita akan
tunda dulu ininya, mekanismenya nanti akan dibahas, tapi saat ini kita sudah berkesimpulan bahwa ini komunikasinya ada di DPR gitu ya, kurang lebih. Nah, terakhir Pak Jamal sebagai anggota baru ini saya pertanyaan terakhir untuk Anda, artinya yang akan Anda lakukan untuk kedepannya menyuarakan soal masalah rumah dinas ini bagaimana? Jadi kalau rumah dinas ini kita melihat ya banyak PR dan banyak yang harus dijelaskan ke publik. Oke. Banyak yang harus dijelaskan ke publik karena saya ini sebagai DPR baru pun perlu penjelasan. Oke. Karena kita perlu penjelasan kenapa sampai saya sendiri secara pribadi ini sudah menjabat masih numpang. Itu yang harus diperhatikan oleh kesekjenan itu. Oke. Itu yang harus diperhatikan secara kesekjen. Dan kita juga minta panjenengan terus proaktif untuk mengawasi kita sebagai DPR. Itu aja. Baik, ini nanti juga akan disuarakan tentunya ya ketika Anda bertugas di parlemen, termasuk banyak manfaat atau mudorotnya bagi keberlangsungan kita semua. Kalau kita dasarnya orang dapil dapat tempat tinggal udah. Ya, oke. Baik. Mewah apa enggak itu terserah, yang penting kita dapat aja. Baik. Mau dimanapun, yang penting jangan jauh gitu ya Mas. Oke. Karena kalau telat kita dibully juga sama netizen. Baik. Kita tutup perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Nyoman Suparto sudah bergabung lewat sambungan virtual tadi. Mas Jamaluddin Malik juga. Terima kasih. Mas Arief terima kasih. Sehat selalu. Semoga ada solusi terbaik ya buat Bapak-Bapak dalam hal tempat tinggal para anggota Dewan ini. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin.